Nggak pakai mikir ini. Sekarang ketawa susah, Bos. Susah ketawa ya. Musim corona ini, semua takut memilih pemimpin yang kelak akan bisa membawa perubahan, kemajuan bagi masyarakat Balikpapan ke depan. Selamat sore Bang Yasir. Selamat sore, saudara. Sore ya? Ini sore ya? Iya, Devi. Jam 4 ya? Jam 5. Ini kayak malam kah? Sore kah? Sore nih, Bos. Sore jam 5 tuh. Oh iya, pas jam 5. Ini kayaknya lagi sibuk nih. Kemarin kulihat Bang Yasir ini rame bagi-bagi apa namanya? Masker, terus jalan-jalan. Dan di medsos lagi rame nih. Bahkan katanya jadi wali kota medsos ini. Oh, iya, bukan iya, begitu, iya. Pak Bang Yasir. Ini panggilnya saya abang atau abang aja, saudara. kakak atau pak ini? Kalau kakak sepertinya ente lebih tua. Oh gitu. Kalau abang, saya manggil juga abang juga. Lebih enak kayaknya anak muda panggil abang kali ya. Panggil abang aja ya, jadi Kalau Bang Yasir ya. Kalau bapak kayaknya ketuaan kita posisinya, saudara. Iya. Jadi kita ya alhamdulillah sih ini memang gara-gara corona nih. Siapa sih Sekarang corona itu? Nggak tahu makhluknya ini, corona ini nggak kelihatan, tetapi cukup mengkhawatirkan, mencemaskan, sekaligus juga ketika masuk ke Balikpapan sangat menakutkan untuk masyarakat Balikpapan. Oke. Maka tatkala kita melihat situasi yang terjadi di Wuhan, habis itu masuk menyebar ke Eropa dan lain sebagainya, masuk Indonesia. Maka di situ juga kami melihat, oh iya, ini Wuhan ini merupakan ancaman yang sangat besar, bukan hanya dari segi faktor kesehatan, melainkan dari ekonomi juga, Bos. Oke. Karena temannya corona ini selalu bergandengan erat. Di mana ada namanya corona, COVID-19, di situ berbarengan dengan ekonomi. Maka salah satunya kegiatan Bang Yasir beserta dengan sahabat-sahabatnya, kita mengadakan aksi kemanusiaan, Bang ya, aksi sosial kepada saudara-saudara kita yang segmentasi marketnya yang pertama, yaitu yang masih beraktivitas di luar, tetapi masih belum menggunakan masker. Maka dari situlah kami berinisiasi, berembuk bersama, oh ya Bang, ada yang usulkan, anak muda, Bang, ini biar cepat selesai corona, nah kita bantu juga program pemerintah. Sepertinya masker, pemberian masker kain secara gratis kayaknya seksi nih, Bang. Ya. Akhirnya ya udahlah, Bismillah. Ya udah, gimana caranya? Kita berdayakan mak-mak, kan mereka kan pesan pemerintah kan di rumah aja, ya kan? Nah kalau di rumah aja, lalu posisinya dia tidak ngapa-ngapain dan kegiatan ekonomi mereka bisa dikatakan agak melambat bahkan melesu, sehingga kami memberdayakan teman-teman UMKM, teman-teman yang STM, SMK, termasuk juga disabilitas, kita kerjakan, kita karyakan untuk banyak-banyak berbuat masker kain. Nah, setelah itu, ya sisanya kalau memang mereka memang nggak mencukupi, kami ambil dari Jakarta, kami ambil dari Surabaya, tapi pada intinya bagaimana kita memberikan manfaat, maslahat, ya one step ahead lah. Minimal kalau mereka menggunakan masker, jadi mereka kemanapun mereka keluar, mereka terasa aman dan nyaman. Untuk kalau toh memang berpergian keluar. Begitu abangku sayang. Gini Bang, itu kan sekarang sudah berapa ribu masker nih yang abang bagikan? Sekarang sih bukan ribuan lagi kita. Saking cintanya kita kepada masyarakat Balikpapan, saudara-saudara kita. Tatkala pada awalnya kan pemberian masker medis kan hanya untuk diperuntukkan untuk medis. Maka pada waktu itu belum seksi sih yang masker kain gratis, tapi kami sudah bagikan. Seminggu sampai 10 hari sebelum itu kami sudah jalan. Jadi via online. Habis itu teman-teman yang di luar yang beraktivitas yang kayak pedagang kelontongan, masuk lagi juga kemarin sudah beberapa daerah fasilitas publik seperti masjid kan, yang masih mereka berkeyakinan sholat masjid untuk mendoakan saudara-saudara kita yang di Balikpapan agar cepat diangkat coronanya, ya kami hormati saja. Akhirnya ya untuk menjaga mereka kami berikan juga masker, termasuk ke pasar-pasar. Karena kan yang kami lihat perputaran di mana orang berkumpul, ya kan, di situ pula juga potensi corona akan muncul. Akhirnya
kami melihat, oh ternyata masih banyak saudara-saudara kita di pasar, baik pedagang maupun pembeli, itu mereka kayaknya agak-agak ya pasrah begitu. Kalau nggak jualan, jatahnya begini, Bang Yasir, iya bos, jualan sakit. Kok sakit? Jualan sakit, yang beli sedikit. Apalagi kami nak jualan, dia bilang kan lebih parah lagi. Ya udah Pak, begini Pak. Ini ada program pemerintah, ada himbauan pemerintah, ada wabah yang sangat menakutkan kita semua. Nah, kami bersama dengan sahabat-sahabat Yasir datang, pakai maskernya Pak. Jadi totalnya sudah berapa jumlah? Ada sekitar total 23 ribuan lah. 23 ribu. Dari total 45 ribu, saudara. 45 ribu yang Ya, disiapkan. rencana 45 ribu yang disiapkan. Sekarang dia produksinya kan tiap minggu bisa datang 10 ribu. Ini murni dari swadaya Pak Yasir sendiri ya? Bang Yasir ya, aku sudah tahu Pak. Iya, sebenarnya kalau swadaya sih enggak juga. Sebenarnya bersama Bang Yasir bersama sahabat-sahabat Yasir. Berarti ada sponsor lain gitu ya? Iya, sahabat-sahabat Yasir ini kan banyak teman-teman anak muda. Mereka juga sebagian juga ada yang di PHK bahkan dirumahkan. Lalu kan timbullah dari hati nurani mereka, ayo Bang, kita bantu saudara-saudara kita, yang minimal kita sosial lah, supaya agar corona ini cepat hilang dari kota Balikpapan, khususnya Indonesia. Yang minimal apa yang kita bisa buat, berikan masker kain secara gratis kepada mereka. Ya artinya biar cepat habis lah corona ini, mabok juga nih bos. Pokoknya udah kayak teman soib sejati lah. Di mana ada corona, di situ ekonomi juga ada sangat pengaruhnya sangat besar. Oke, Bang Yasir, ini kan mungkin kalau yang ikuti Bang Yasir sekali-kali juga aku lihat di medsosnya Bang Yasir di lapangan Merdeka di mana gitu. Kok akhir-akhir ini rajin ya di medsos itu. Maka sampai tadi yang saya bilang itu menjadi wali kota medsos. Iya. Jadi gini. Gimana itu, Bang Yasir? Saya pada awalnya memang kan hidup di milenial juga, tapi saya kurang interest juga terkait masalah medsos lah. Karena kan memang kita dulu kan banyak bekerja. Kebetulan saya kan alhamdulillah jadi ketua Kadin nih. Jadi banyak sibuk sama kegiatan usaha, sama kegiatan pekerjaan juga kan, sama anggota-anggota para pelaku usaha. Lalu, oh ternyata memang dalam perjalanan, medsos ini memang ya sangat penting juga untuk selain memberikan informasi, mengedukasi sekaligus memotivasi masyarakat Balikpapan, tentunya dalam konteks yang positif ya, yang baik, sehingga bisa mengendorse bagi saudara-saudara kita supaya bisa ya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, saya ngerti sedikit. Iya, siap saudara. Bang Yasir. Ya. Ini kan tadi di medsos ya. Bisa sambil ngopi kita ya, Bang ya. Boleh. Enak dia, panas banget tuh. Bukan panas loh, panas banget itu. Saya ngopi, biasa suka ngopi aja nih Bang. Ngopi bin yang murni aja. Ini kan kopi apa nih? Seruput. Ini kebetulan kita ini tempatnya dari Seruput. Sponsor. Ya, jadi kalau saya nyeruput boleh dong ya? Boleh ya? Boleh. Jadi biar nggak terlalu serius. Aduh, rasa Semeru. Dari Seruput kopi. Begitu ya Bang? Enggak. Ya, Bang. Tadi kan kalau medsos ini kan ada orang bilang dunia maya. Siap. Dunia maya itu berarti kan nggak real ya? Iya. Itu yang kegiatan Abang itu real Bang? Atau maya juga itu? Jadi gini, kalau bicara real dan tidak real itu kan tergantung perspektif pandangan daripada orang-orang pengguna medsos saja. Nah itu yang saya sampaikan, kita medsos ini kan sebagai perkembangan daripada teknologi yang terkini lah. Artinya banyak dari medsos kami juga menampilkan video-video yang tidak fake, bukan hanya foto saja, bukan hanya tagline saja, bukan comot kanan comot kiri, tapi murni memang dari gerakan yang bisa membuat men-trigger orang, mudah-mudahan bisa berbuat kebaikan lah, sama kita. Ya nggak besar juga sih Bang, cuma kadang-kadang medsos ini luar biasa. Kita buat yang remeh-temeh, ya Bang ya, tapi memang keseharian, tapi banyak manfaat, tapi orang merasakan betul-betul, oh iya, kadang kita nggak ngeh, tapi begitu masuk medsos mereka luar biasa lah antusiasnya. Jadi sebagai contoh yang baik saja. Nah akhirnya kita juga menggunakan medsos secara bijak aja sih, nggak lebay-lebay amat sih. Ya kalau ada itu yang si ngeri itu, itu lebay banget itu. Lebay ya? Tapi menghibur, entertain banget. Iya. Pokoknya dia entertaining banget lah. Kalau bicara dia entertaining ya, salah satunya di situ. Zaman sekarang ini butuh ya, orang untuk ketawa itu butuh ya. Sekarang ketawa susah bos. Susah ketawa ya? Musim corona ini, semua takut.
Takut keluar, takut salam-salaman, jabat tangan, banyak-banyak cuci tangan. Bahkan kalau lihat mungkin nanti akan tayang video yang unik-unik, yang kayak ngeri itu dia. Begitu dia banyak pakai hand sanitizer, banyak cuci tangan, mungkin garis tangannya berubah kali. Besok bisa jadi ketua kadin kan? Ini yang sebenarnya yang kayak edukasi-edukasi tapi penuh dengan hiburan, ini penting juga. Nah itu salah satu juga media medsos yang saya pikir positif lah. Jadi kalau semuanya seriusan, terus habis itu semuanya seakan-akan memang kebaikan, ya boleh sih, tapi kan yang menghibur juga sangat inilah. Nah, saya nggak bisa ngelucu Bang, masalahnya Bang. Nah, memang Allah kasih ini kali, kelebihan masing-masing saudara-saudara kita, ada yang bisa menghibur, ada yang bisa gila-gila, ada yang memang kayak gila-gila bener. Ya begitulah ya. Ngeri itu ya. Ya bayangkan ya corona ya, orang, mohon maaf saudara ya, ini gara-gara corona loh, makhluknya nggak kelihatan. Yang kayak gimana, orang jatuh tengah jalan ya kan, udah tahu ayan, ya kan, ada lagi yang tengah jalan, tahu-tahu bener sakit. Betul. Nah, habis itu ada lagi yang jatuh tengah jalan, bahkan bapak-bapak kepolisian TNI nggak banyak deket, ternyata apa? Mabok bos. Ya kan ini kan susah juga ukurannya. Ya tapi kita menjaga dan waspada lah, itu penting lah, karena corona ini cukup mengkhawatirkan bagi kita semua. Oke, Bang Yasir kan ini kita kaitkan dengan politik nih, karena kan jadi udah masuk politik nih ya. Iya, memang kalau corona itu Bang, dari rentetannya ya, emang canggih juga ini. Yang pertama kesehatan, masuk ekonomi, masuk ke sosial lalu ke politik, lalu terakhirnya ke hukum. Nah itu deretannya, tapi langsung lompat ke politik. Berarti ini keras ini bawahnya kan. Bang, harus... Jadi intinya itu Bang, siap, lanjut sudah. Politik ini memang kayaknya magnetnya cukup menarik. Banyak orang yang ini dengan politik. Nah, gini Bang, apakah ini kan saya dengar nih, infonya betul atau enggak nih ya? Kan Bang Yasir yang tahu nih. Ini Bang Yasir juga tertarik kalau dunia politik nih, duality. Nah, apakah memang perjalanan sekarang ini juga mengarah ke sana, sosial? Kalau sampai sekarang suka tidak suka, kami berangkat niat baik itu tidak berpikir sampai ke politik sih. Karena memang kan masalah corona ini adalah masalah bersama. Dan ini harus berhenti secepatnya. Karena kerjaanku bos banyak berhenti juga bos. Dan saya pikir juga Bang Devi juga bicara iklan sepi. Yang kedua omset turun, yang ketiga juga perputaran ekonomi juga cukup lambat dan melesu lalu mendesu. Nah ini kan yang memang menjadi permasalahan bersama. Lalu kalau konteksnya memang dianggap hasil kebaikan kami bersama sahabat-sahabat Yasir dinilai sebagai politis, yaitu sah-sah saja. Sah-sah saja, nggak ada yang sah-sah saja, karena itu pandangan abang aja, hidung abang sama saya berbeda. Kepala saya aja sama muka aja kita berbeda, apalagi otak pikirannya. Tetapi yang kami bisa tangkap di sini ialah sepanjang kami berbuat baik untuk masyarakat, lalu posisinya ya anggaplah itu jadi lumbung pahala kami ke depan. Mudah-mudahan ketika kita banyak berbuat baik, terus banyak bermanfaat bagi saudara kita yang lain, akhirnya apa yang kita inginkan, apa yang kita jalani, dan takdir kita juga Allah yang akan tentukan, Bang. Itu sih yang saya pikirkan sih. Tapi gini, Bang, artinya politik itu nggak selalu jelek. Kalau misalnya politik memang, ya sekarang dalam Islam juga mungkin ya, Bang ya. Saya awam nih, ada juga soal politik, semua politik. Karena politik itu kan bagian strategi untuk mencapai yang pasti lah, ya kan? Politik itu tidak terlepas daripada seluruh kepentingan unsur masyarakat yang ada. Bukan hanya dari pemerintahan ya. Kita juga berbisnis juga politik. Kita berdagang juga bagaimana berpolitik agar meningkatkan produktivitas kita, keuntungan kita juga akan naik. Nah, semua dalam konteksnya politik. Cuma memang kan terkesannya buruk gitu. Politik itu kan terkesan kan bicarakan dunia abu-abu yang berbicara kepentingan golongan, perorangan maupun kepentingan daripada dia punya kelompok saja. Tetapi sebenarnya politik itu dari zaman bala dulu sudah ada. Iya, dari zaman Nabi Adam sampai zaman yang sekarang pun berpolitik tetap pasti ada. Hanya saja tinggal kita memaknai politik itu apakah memang kita soft selling atau hard selling atau memang kepura-puraan, semacam pencitraan. Padahal realitanya di lapangan
itu tidak ada. Maka ini yang berbahaya, pembohongan publik itu yang menjadi catatan lah bagi kita semua. Sehingga kalau memang kita berpolitik tetapi dengan niat yang baik, lalu masyarakat bisa menerima dan memang fakta realnya di lapangan juga sesungguhnya ada, maka sih ya no issue. Jangan sampai bicara sekian besar, tak tahu yang didistribusikan cuma sekian, cuma 10%, tetapi gaungnya besar, kan ini yang berbahaya. Artinya berpolitik boleh dan sah saja, tapi real gitu, tidak berbohong. Intinya sih politik itu yang penting kejujuran sih, Bang. Kejujuran. Kalau Anda jujur diri Anda, maka insya Allah juga pasti masyarakat juga banyak akan jujur kepada Anda. Tapi gini, menurut Bang Yasir nih ya. Siap. Sekarang para politisi kita sudah menerapkan kejujuran belum sih, Bang? Ini pendapat aja, ini pendapat. Ini kayaknya pertanyaannya tajam, nih ngopi lagi nih. Pendapat aja, ini kan pendapat boleh, Bang. Pendapat boleh. Saya juga minum dong. Seruput. Pertanyaannya, apakah politisi sekarang apa tadi? Ya, lebih melihat, memandang itu lebih banyak. Kejujuran itu pasti ini ya, saya bilang gini. Politik itu seyogyanya itu harus jujur. Oke. Lalu tatkala dalam perjalanan memang mereka tidak jujur, itu bukan terhadap programnya atau misalnya terhadap timnya, melainkan kepada pemimpin itu sendiri. Jadi konteks kalau memang sebuah kelompok, sebuah kota, sebuah provinsi ataupun negara ingin mendapatkan juga hasil yang positif dengan hasil yang jujur, maka dibutuhkan juga pemimpin yang jujur terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarganya, terhadap juga masyarakatnya. Jadi itu penting sih, Bang. Jadi sebenarnya sih kalau politik itu tergantung kepalanya, Bang. Kalau kepala, ya makanya kan di dalam politik itu khususnya menyangkut misalnya Abang bilang tadi Pilwali, kan Pilwali itu kan sangat kecil, lingkupannya beda kayak Pileg besar murah, Bos. Yang mana penawarannya lebih bagus, yang mana lebih kenal, dan banyak juga pilihan sehingga itulah yang akan dipilih. Tetapi dalam konteks Pilwali tentunya kontestasinya sangat sedikit lah, nggak banyak, paling 3 pasang lah kalau di Balikpapan, sehingga paling mudah. Sudah diprediksi ya? Loh iya. Sudah prediksi. Iya, Bang. Paling banyak 3 pasang. Ya kalau tanpa independen 1, kalau Allah memang jadikan ini ya terserah lah. Kan memang mereka kan termasuk saudara kita. Oke. Dan kalau kita bicara itu dari sedikit itu sehingga mudah sekali. Padahal pertanyaan saya belum sampai ke berapa pasang. Tapi ini sudah ada. Wah, sudah dijawab duluan dong. Sekalian aja kita. Sekalian minum air apa sekalian nyelup sampai minum air. Padahal belum bisa. Gitu. Nah, Bang, jadi kalau kita hitung kan kalau dengan sedikit kontestasi yang naik pasti kan lebih banyak masyarakat akan bisa melihat secara integritas pemimpinnya, calonnya. Yang kedua sekaligus juga melihat daripada pencapaiannya apa. Yang ketiga track recordnya seorang pemimpin yang bakal memimpin satu kota ini seperti apa, maka itu catatan penting. Warung kopi pasti ramai, di medsos juga pasti ramai, di seluruh elemen masyarakat juga pasti akan ramai, sehingga mudah sekali memilih pemimpin yang kelak akan bisa membawa perubahan, kemajuan bagi masyarakat Balikpapan ke depan. Nah itu kita serahkan kepada yang punya mandat suara lah, Bang. Kepada yang punya warung. Oh iya, seruput kopi. Ya, seruput lagi. Seruput kopi. Saya ini paling suka kopi, Bang. Berseruput-seruput ini. Ini awal pahit, tetapi sangat menyehatkan. Pamungkas daripada corona. Iya, itu seruput kopi. Tapi yang pahit-pahit itu menyehatkan ya? Loh, Bang. Soalnya nggak ada tandanya misalnya. Inna ma'al yusri yusra. Wah, ini. Fa inna ma'al usri yusra. Di balik ini kata Allah ya. Di balik kesusahan di situ ada kemudahan. Diulangi sesungguhnya di balik kesulitan di situ ada kemudahan. Jadi kalau nggak mau pahit, Bos. Betul. Ya kan, wali kota pahit. Betul. Tetapi kalau memimpin kota Balikpapan dengan jujur, penuh integritas, insya Allah juga yang dirasakan akan manis kepada masyarakat. Itu penting, Bos. Yeah. Jadi pahit-pahit dulu kita nih. Tidak selamanya kan hidup itu manis. Betul. Hidup itu pahit, Bos. Dan yang pahit itu obat. Yang pahit itu biasanya awalnya aja pahit, nanti insya Allah akan manis. Karena terbiasa kan jadi pahit-pahit, insya Allah jadi manis. Oke, Bang, gini, Bang Yasir ini kan latar belakangnya adalah pengusaha. Ya kita tahu Bang Yasir juga sekarang ketua Kadin, berarti kan pasti ada usahanya dong. Kalau ketua Kadin nggak jadi usaha. Nah,
dunia politik ini kan sesuatu yang baru buat Bang Yasir. Baik. Nah, apakah secara ini sudah siap? Karena ini sesuatu yang baru kan buat Bang Yasir. Walaupun Bang Yasir mungkin kenal banyak dengan para politisi. Ini intinya saya pikir ngobrol-ngobrol ternyata larinya ke politik. Siap. Karena saudara saya nanya saya nggak berani. Ini kan ngobrol-ngobrol. Iya, kan boleh iya, apa iya. aja. Gitu. Jadi kalau saya juga bingung saudara. Jadi kan kalau bicara politik kan saya tidak pernah ikut partai manapun. Saya tidak pernah ikut nyalek. Bahkan kontestasi pun saya tidak pernah. Tetapi ketika ya bahasanya tercebur aja sih Bang. Tercebur, oke. Tercebur karena kan banyak para senior termasuk tercebur apa ada yang jeburin? Ya kurang lebih aja tipis-tipis aja. Tercebur sama dijorokin dia kecebur. Gitu. Ya, tapi memang dari dorongan beberapa pemimpin yang pernah memimpin Kota Balikpapan juga lebih memilih anak-anak muda ini untuk bisa maju. Memohonlah maju ke sana, dicoba biar masyarakat menerima, kan masih panjang juga. Terus yang kedua, ya, termasuk juga yang tokoh-tokoh senior seperti mantan Ketua DPR Balikpapan, Keoma BS. Nah, saya banyak-banyak soan, saya juga banyak silaturahmi sama senior-senior. Ternyata respon mereka baik dan positif. Saatnya anak muda yang berkarya. Oh ya, saya bilang begitu ke Om, misalnya gitu. Begitu ke Ketua, coba aja lakukan yang terbaik, apa yang menjadi memang biarlah masyarakat yang menilai. Karena konteks pemimpin, pemimpin itu bukan mengangkat dirinya. Saya loh layak jadi pemimpin. Nah, harus diangkat. Pemimpin itu ialah manakala masyarakat, rakyat, termasuk Kota Balikpapan menganggap Anda layak menjadi pemimpin kami. Nah, dasar itulah baru Anda dilihat. Apakah Anda bisa menjadi pemimpin kami apa tidak. Maka perlunya di situ juga ada ya semacam kayak kontribusi dan juga keterlibatan kita terhadap masyarakat Balikpapan lebih banyak lah Bang. Sehingga mereka bisa merasakan adanya kita. Lalu juga yang kedua, mereka juga oh iya ternyata memang Anda hadir dan masuk kategori pemimpin. Terlepas masalah pemilihan mau milih atau tidak itu urusan mereka dan sisanya saya serahkan sama Allah lah Bang. Kira-kira begitu. Tapi banyak nih Bang. Ya tadi pemimpin itu bukan dipilih, bukan mengajukan diri tapi harusnya dipilih. Tapi mungkin prakteknya sekarang banyak yang ngotot menjadi pemimpin gitu. Itu yang saya pikir konsep salah. Konsep salah. Ukurannya di mana bahwa kita didorong oleh misalnya sebagai ini ya, didorong oleh warga bahwa menginginkan kita. Ukurannya itu di mana gitu? Ukurannya simpel sih. Simpel yaitu satu. Ketika kita berbicara banyak-banyak ke warung atau misalnya kita ke fasilitas publik, banyak yang membicarakan kebaikan kita, banyak yang menerima hal positif tentang kita, ditambah yang ketiga juga, oh secara figur juga memang cocok dan layak untuk jadi pemimpin, itu sebagai trigger yang utama yang pertama. Lalu masuk step yang berikutnya, yaitu dari segi strategi. Strategi di sini kan pasti kan berhubungan dengan pengumpulan massa banyak. Nah ketika kita hadir, tangan cuma dua bos, kaki cuma dua. Maka ketika timnya solid dan timnya bekerja dengan hati untuk memperjuangkan aspirasi mereka yang ada di warga-warga mereka. Ibarat kata wali kota itu kan pemimpin itu kan simbol, hanya simbol saja. Tapi simbol itu juga bisa membawa perubahan kemajuan bagi masa depan dan anak-anaknya masyarakat Balikpapan ke depan. Sehingga ketika mereka menjadi tim dan mereka menerima dan mereka juga bekerja dengan hati, maka insya Allah begitu jadi ya pemimpin itu let's say lah wali kota menjadi ya jembatan aspirasi mereka di dalam mewujudkan apa yang mereka inginkan selama ini yang menjadi hambatan mereka dari sektor usaha, dari sektor rumah tangga, UMKM maupun juga peningkatan pendapatan mereka, termasuk juga peningkatan juga kemajuan dan perubahan Kota Balikpapan ke depan. Nah itu penting sih. Kayak gitu Bang Gosinnya. Ini politik jadinya. Iya. Anda pikir bicara anak muda. Ngomong apa aja. Siap. Ya, kita ini ya ngomong dari politik sampai ke keluarga. Gini Bang. Dulu aku masih ingat itu Bang Yasir kan cerita waktu kita di Clubhouse itu. Siap. Cerita waktu itu kan Clubhouse ya. Clubhouse itu driving. Iya, ini kalau bilang Clubhouse salah ya kan. Driving golf guys. Iya. Kan bilang, Bang, nggak maju calon wali kota nih banyak yang dorong. Wah, enggak. Mendingan kita ngopi aja.
Saat itu Bang Yasir ngomong, mendingan kita kopi aja enak. Udah susah-susah. Kok sekarang ini ada perubahan tiba-tiba misalnya nih? Ini sebetulnya seperti apa? Siapa yang mendorong? Sebenarnya yang tadi saya sampaikan. Jadi saya memang dari awal memang agak alergi lah dengan urusan politik kan, karena saya pikir sama kayak abang lah, politik itu kan kayak abu-abu, hanya bicara kepentingan sehingga mana teman mana lawan kita nggak tahu. Sementara kita kan kalau background kita berbisnis, kalau A, B, teman-teman, lawan, kita fight, misalnya begitu kan, itu lebih clear. Ternyata dalam perjalanan ya memang begitulah. Ternyata banyak memang dari komunitas-komunitas, daripada tokoh-tokoh masyarakat, dari para petinggi Kota Balikpapan, termasuk juga dari warga-warga juga. Mungkin karena memang alhamdulillah kita sering terkadang sering isi ceramah sih Bang. Kadang sunatan, orang meninggal, tahlilan lah, macam-macam lah. Ceramah ya? Nah dia nggak tahu juga. Ini sebentar, basicnya ini pengusaha kah tadi? Ini ustadz kah atau apa ini Bang Yasir ini? Ada campur-campur kalau campur ya? Jadi apa aja ada, cuma memang kan sekolah saya kan pernah nyantren. Bang, nyantren, ya nggak lama sih, nyantren 6 tahun, dapat beasiswa ke Arab kan. Berarti bisa bahasa Arab nih? Ya kalau saya ke Arab saya nggak hilang lah. Kalau sama abang saya bahasa Arab saya bisa lebih di atas lah ya. Ini kan tadi udah sempat sekolah di Arab nih. Mungkin sekali-kali kita pengen tahu nih, bukan mungkin pengen tahu. Mungkin Bang Yasir menjelaskan soal kegiatan tadi, tapi bilugutil Arabia. Boleh. Sedikit aja. Misalnya gini, misalnya kita pakai bahasa Arab di berbagai forum ya. Apapun itu ya, mau forum internasional maupun yang di Arab, teman-teman bismillahirrahmanirrahim. Saya kasih contoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bilang bimunasabati hadil fursa sa'idah yasuru nahnu an nulqiya lakum di an ulqiya ba'dul ma'lumat bima yata'allaq misalnya masalah apa bima yata'allaq anil mawdu' anil aqidah al-islamiyah misalnya begitu. Misalnya di pertemuan yang sangat berbahagia ini kami ini udah terjemahannya. Misalnya gitu ya, misalnya nyampaikan kan kita akan berbicara mengenai masalah akidah Islamiyah, misalnya gitu. Kalau bahasa Inggris bisa juga ya? Oh iya dong. Bilugutil Indonesia. Iya. Ladies and gentlemen. Ya kan begitu kan. In this good opportunities, I would like to inform you all here. We are talking regarding on akidah Islamiyah, misalnya begitu. Artinya bahasa Arab, bahasa Inggris juga sedikit bisa lah. Karena saya juga S2 saya juga kan di New Zealand juga. Lebih banyak domba sama kambingnya dibanding manusianya. Jadi kalau corona ya jarang lah kesana lah. Iya. Kan? Minimal kan kalau misalnya nanti warga ngelihat, kalau Bang Yasir nanti ikut berkontestasi, Insya Allah gitu. Berarti kan calonnya sudah bisa berbahasa. Jadi alhamdulillah sih bos. Kalau aneh bicara boleh sombong dikit Nggak boleh bos, dalam agama nggak boleh sombong. Kagak, maksudnya sombong dalam artian ini agama memberikan contoh yang baik sama orang. Maksudnya kita alhamdulillah kemarin kan ada dubes-dubes Arab Kadin datangkan main dubes-dubes Arab dari Dubai, dari Saudi. Betulan mewakili juga Provinsi Kaltim. Nah, saya tanya sama mereka, ya kan, sama dubes Saudinya, di hotel senior. Would you like present you all here with English or Arabic? Better in Arabic. Wow. Saya bilang, I think probably I'm gonna present them for tomorrow with the English one. Kan harusnya pakai bahasa Inggris. I thought at that time, pada waktu itu. Ternyata dia mintanya better in Arabic. Wow. Karena Arab semua kan Dubai ini, waduh, untung saya pernah nyantren bos. Gimana caranya ya kan? Saya buka lagi kamus, ya alhamdulillah. Masih bisa nyambung. Iya, mewakili pada waktu itu Provinsi Kaltim menyampaikan masalah prospek bisnis apa yang bisa dikaryakan di Kaltim termasuk di Kota Balikpapan. Lalu bahasa Arab saya pikir dalam hatiku paling orang-orang nggak ngerti bahasa Arab ya kan. Amin. Selama sejam saya ngomong bahasa Arab, alhamdulillah. Mungkin dari ketua Kadin yang salah satunya yang bisa bahasa Arab kita ajak kali dari pesantren. Jadi memang sekolah itu memang saya nggak nyangka saya bisa presentasi depan orang-orang hebat dengan menggunakan bahasa Arab dan itu manfaat. Nah kalau yang bahasa Inggris kan sering aja. Kamu dari Amerika,
Kamu dari Hong Kong, Singapura dan lain sebagainya sering aja. Tapi ya bisa-bisa sedikit lah. Little bit lah kalau kata orang Balikpapan kan gitu. Little I can katanya. Little I can. Little I can kalau kata gitu ya.